Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi dan yang mengasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dengan senang dan sukacita kami kembali datang mengunjungi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kesempatan ini kami pun kembali mengajak Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama tentu keluarga besar Philadelphia, baik yang ada di kota ini dan saudara yang sementara berada di kota yang jauh dari kami. Dan yang berikut saudara kami yang rindu dan senang memuji, memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur jika sampai hari ini minggu kedua pada bulan yang ke-9, Tuhan masih tetap memelihara hidup kita. Kiranya pujian kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita merasakan menikmati hadirat Tuhan yang melawat kita. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
layak, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian kita. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini menikmati pahit-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita sediakan hati kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan lagi nasihat firman Tuhan. Kita buka hati kita dan kita sediakan untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dia berkuasa mengubah segala sesuatu yang harus diubah dalam hidup kita. Jika kita sediakan hati kita dan kita buka hati kita untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewat lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Urapilah pikiran, hati, dan roh kami, ya Tuhan.
Urapi nasihat firman-Mu yang kami mau baca, dengar, dan renungkan. Kami sediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Sang Sumber segala kasih karunia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara yang kekasih, kisah ini adalah kisah seorang anak manusia yang dicatat di dalam Alkitab, yang terlihat awalnya seorang yang tidak dianggap, seorang yang disepelekan, seorang yang tidak diperhitungkan. Tetapi berikut dia merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan. Dan apa yang dia rasakan tidak hanya menjadi bagian yang dia nikmati sendiri, tetapi dia jadi berkat bagi setiap orang, bagi keluarganya, bagi sukunya, bagi bangsanya, dan jadi berkat bagi kita sampai hari ini. Karena lewat kisah ini kita pun akan dinasehati, dan kalau kita mau hidup seperti dia, kita pun pasti akan beroleh berkat-berkat Tuhan. Baik saudara, saya membacakan 1 Samuel pasal 17. Saya mau membacakan mulai dari ayat 43 hingga ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata demikian. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu." Dari 3 ayat ini tentu kita sudah mendapatkan gambaran siapa yang mau diceritakan, yang sementara diceritakan dalam 3 ayat ini. Bahkan dalam 1 bab ini, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa yang diawali dengan ketakutan, kegentaran, kekhawatiran, kekalahan di pihak Raja Saul. Ada 40 hari mereka harus bersembunyi, menjauhkan diri dari tekanan yang luar biasa yang diperhadapkan kepada mereka oleh seorang pasukan perang yang datang dari negeri musuh, yang mengancam mereka, yang mengintimidasi mereka, menakut-nakuti mereka. Bahkan dengan tegas, seorang yang bernama Goliat itu, yang kita tahu namanya ditulis di dalam Alkitab, sungguh-sungguh berani maju ke depan dan menantang semua barisan umat Tuhan. Tentu ini kisah yang memalukan bagi bangsa Israel ketika itu. Baik raja, baik pasukan militer, tidak ada yang berani maju ke depan. Tidak ada yang berani menantang musuh. Tidak ada yang berani menghadapi seorang yang bernama Goliat. Seorang manusia yang berparas tinggi besar, kuat dan gagah perkasa, terlihat dari tampilan wujud manusianya.
Berhari-hari kata Alkitab, Raja Saul dan pasukannya bersembunyi dan tidak berani maju melawan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah yang juga kalau kita tarik untuk hidup kita. Bukankah pengalaman seperti ini sering kita menghadapi? Kita menghadapi masalah, persoalan, dan kesulitan. Terlalu berat bagi kita. Kita tidak sanggup menghadapinya. Kita tidak berani menghadapinya. Kita sepertinya tidak berdaya menghadapinya. Tentu karena ada masalah di pihak kita. Ada masalah di pihak Raja Saul dan pasukannya. Mereka tidak berani menghadapinya karena mereka adalah orang-orang yang sebentar kita dengarkan dari beberapa nasihat firman Tuhan yang membuat mereka tidak berani menghadapi masalah, tidak berani menghadapi musuh, tidak berani menghadapi kesulitan yang sementara ada di hadapan mereka. Tetapi berikut seorang yang bernama Goliat itu melihat ada seorang anak yang tidak sebanding dengan dia, yang tidak seimbang dengan dia dalam pandangan manusia. Dia berani maju ke depan, dia berani menantang Goliat, dan dia katakan, tetapi Goliat berkata kepada Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Melihat Daud yang masih remaja, yang masih muda, yang tidak sebanding dengan dia, dengan Goliat, lalu Goliat berkata, engkau menganggap aku anjing sehingga engkau datang menghadap aku. Rajamu tidak berani, pasukannya tidak berani, engkau berani maju. Lalu Goliat katakan, ketika engkau kalah nanti, aku akan penggal lehermu dan badanmu akan kuberikan dimakan binatang yang pemangsa daging. Tetapi apakah Daud gentar? Apakah Daud takut? Apakah Daud khawatir? Apakah Daud lari dan mundur? Alkitab katakan justru Daud mendekat kepada Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi topik atau judul nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini demikian. Tuhan penolong hidupku. Ini yang mau diajarkan kepada kita lewat nats ini. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Daud, Allah semesta langit dan bumi, dia yang akan menolong hidupku. Dia yang akan memberi kekuatan kepadaku. Dia yang akan memberi kemenangan kepadaku. Sehingga pastikan dalam kesempatan ini untuk kita satu seperti Daud berkata dalam imannya, Tuhan penolong hidupku. Dia Tuhan kita, Allah kita selalu ada setiap waktu untuk menolong hidup kita. Catatan firman Tuhan ini kalau kita membaca berikut, sungguh-sungguh bahwa Tuhan menolong Daud. Tuhan membuat Daud menjadi seorang anak Tuhan yang patut kita contoh, kita teladani hidupnya, karena ternyata dia tampil menjadi pemenang, karena Tuhan menolong dia dan jadi berkat bagi setiap orang. Nah, pertanyaannya untuk kita jawab dan patut kita renungkan lebih lagi. Demikian saudara, apa yang membuat Daud dapat menikmati pertolongan Tuhan? Mengapa pertanyaan ini perlu kita jawab dari nats firman Tuhan? Saudara yang kekasih, sebelum Daud maju melawan Goliat, sebelum Daud maju menghadapi masalah, persoalan, dan kesulitan,
bahkan ancaman itu bagi orang-orang Israel. Sesungguhnya Raja Saul, pasukan perangnya tidak dapat merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kita patut menjawab pertanyaan ini, saudara. Apa yang membuat Daud dapat menikmati pertolongan Tuhan? Mari tanamkan dalam hati kita beberapa hal berikut. Yang pertama, Daud dapat menikmati pertolongan Tuhan karena Daud sungguh-sungguh yakin bahwa Allah yang dia percayai pasti selalu menyertai dia dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, bahkan sementara menghadapi persoalan yang menjadi kesulitan luar biasa bagi Saul dan pasukannya. Daud percaya Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai, dia sungguh-sungguh yakin bahwa Allah yang dia sembah itu selalu menyertai dia. Bukankah janji Tuhan bagi kita, saudara yang kekasih? Yesus katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, jika kita rindu menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka pastikan kita adalah orang yang belajar seperti Daud. Dia hidup sungguh-sungguh. Dia mempercayai Allah yang dia sembah, bahwa Allah yang dia sembah itu pasti tidak meninggalkan dia, pasti tidak akan pernah membiarkan dia. Allah yang dia sembah pasti menyertai dia setiap waktu. Itu pengalaman Daud telah terbukti dan dia katakan kepada Raja Saul di padang penggembalaan, ketika ternak gembalaanku mau diambil binatang buas, aku menghadapinya. Di sana Allah menyertai aku, memberi kemenangan. Allah tidak membiarkan aku, tetapi Allah menolong aku. Itu yang dia ucapkan kepada Raja Saul. Dan ketika Daud menghadapi Goliat, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, bahkan menghadapi kematian beberapa langkah di depan, tetapi Daud tampil menjadi pemenang. Allah menolong dia. Daud menikmati pertolongan Tuhan karena dia mempercayai sungguh-sungguh Allah yang dia sembah pasti menyertai dia. Hal yang pertama ini, saudara yang kekasih, mari tanamkan dalam hati kita. Bukan tidak mungkin sementara sekarang ini, esok, lusa dan selanjutnya kita diperhadapkan kepada masalah dan persoalan. Mungkin tidak sama seperti Daud menghadapi Goliat, tetapi kita menghadapi masalah dan persoalan yang menjadi kesulitan besar bagi kita. Mari belajar seperti Daud. Dia mempercayai Tuhan bahwa Allah yang dia sembah, dia yakin akan selalu menyertai dia. Dia percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan dia yakin bahwa Allah pasti bersama-sama dengan dia. Yang kedua, mengapa Daud dapat menikmati pertolongan Tuhan dalam hidupnya? Mengapa Daud dapat merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya sementara dia menghadapi masalah dan persoalan, dan itu menjadi kesulitan besar yang membuat Raja Saul dan pasukannya tidak berani menghadapi masalah dan persoalan yang sama itu. Jawabnya dari nasihat firman Tuhan. Ternyata Daud tidak hanya percaya Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada, tetapi Daud sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya. Dia tidak pernah ragu ketika dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Daud melihat
Goliat itu adalah musuh yang sulit, yang berat, yang besar. Persoalan yang luar biasa bagi Saul dan pasukannya. Tetapi Daud mengajarkan kita, ternyata menghadapi masalah dan persoalan yang besar, yang rumit seperti itu, kesulitan yang luar biasa itu, kesaksian Daud dalam teks firman Tuhan itu, kita diajarkan, engkau harus berserah sungguh-sungguh dalam tangan Tuhan. Apakah ketika Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, lalu Allah membiarkan dia kalah dan mati? Apakah Allah membiarkan dia binasa? Jawabnya tidak. Karena kalau kita baca selanjutnya teks itu berkata, Daud Tuhan tampilkan menjadi pemenang. Tentu sikap itu yang tidak dimiliki oleh Saul dan pasukannya. Sehingga dia tidak berani menghadapi musuh. Dia tidak berani menghadapi kesulitan itu. Tetapi dia justru lari dan bersembunyi. Daud menjadi nasihat bagi kita. Dia percaya Tuhan menyertai dia. Itu sebabnya kepada Allah yang menyertai dia, Daud menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh. Hal yang ketiga, mengapa Daud dapat menikmati pertolongan Tuhan, sementara Raja Saul dan pasukannya tidak menikmati pertolongan itu. Daud merasakan Tuhan menampilkan dia, membawa dia untuk melawan Goliat, menghadapi persoalan dan kesulitan itu. Daud sungguh-sungguh percaya penyertaan Tuhan. Daud sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, lewat pengalaman Daud ini, kita diingatkan dan diajarkan demikian. Mengapa Daud dapat menikmati pertolongan Tuhan? Karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Satu-satunya yang diandalkan oleh Daud adalah Tuhan. Daud tidak mengandalkan lagi Raja Saul. Daud tidak mengandalkan lagi pasukan perang Raja Saul. Daud tidak mengandalkan perlengkapan perang yang dia bawa. Bahkan dia tinggalkan, kata Alkitab. Membawanya pun dia menjadi berat melangkah. Apa yang dibawa Daud adalah sikap hatinya berani mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupannya. Maka kita mungkin diingatkan nasihat firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkatilah setiap orang yang berani mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, Daud yang masih muda, yang belum berpengalaman berperang, yang tidak cakap menggunakan perlengkapan perang, tetapi dia tampil ke depan. Dia melawan Goliat. Dia menaklukkan persoalan besar itu, kesulitan bagi Saul itu, dengan sikap yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daud katakan, "Hei Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, dengan perlengkapan perangmu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang menciptakan alam semesta yang disembah oleh orang Israel." Daud mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kita bisa jumpai kehidupan banyak dari anak-anak Tuhan tidak dengan sepenuh hati lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kesempatan ini, saudara yang kekasih, siapapun kita yang menyaksikan tayangan ini, baik keluarga besar kami Philadelphia dan juga saudara kami yang lain, hiduplah mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Karena Dia lebih tahu siapa kita. Dia tahu batas kekuatan kita. Dia tahu kita harus
berbuat apa dalam hidup ini? Bukankah jalan pikiran kita terlalu sempit? Bukankah pikiran kita seringkali menjadi pikiran yang tidak dapat melihat ada apa di balik masalah dan persoalan ini? Tetapi Tuhan tahu. Itu sebabnya ketika Daud mengandalkan Dia, Allah yang dia sembah, Allah tidak mempermalukan dia, Allah tidak membiarkan dia menjadi binasa, menjadi mangsa dari musuh yang besar itu. Tetapi sebaliknya, ketika Daud mengandalkan Tuhan dengan kesungguhan hatinya, maka Tuhan membuktikan bahwa dia menolong Daud. Dan dia tampil menjadi pemenang. Mari lihat hal yang ketiga, saudara, hal yang keempat. Mengapa Daud dapat menikmati pertolongan Tuhan? Mengapa Daud dapat menikmati bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya, yang tidak pernah meninggalkan dia, yang ketika kepadanya Daud berserah, Allah menolong dia, yang ketika Daud mengandalkan Tuhan, Allah memberi kemenangan kepada dia. Apa hal yang keempat yang diingatkan kepada kita, saudara? Mengapa Daud dapat menikmati pertolongan Tuhan? Harapkan ini pun terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, karena Daud tetap hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Kita bisa jumpai ini dalam teks firman Tuhan, bahwa Daud adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak pernah menampilkan kesombongan dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan ketika Daud katakan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Saul. Daud katakan, aku biasa menggembalakan ternak milik orang tuaku, milik keluargaku, memang beberapa ekor, tetapi aku menjaganya dengan baik. Ketika binatang yang datang mau menerkamnya, aku menghadapinya, aku melawannya. Maka sekarang ini aku pun akan melakukan hal yang sama kepada Goliat yang ditakuti oleh Saul, yang ditakuti oleh pasukan perangnya. Aku akan datang menghadapinya. Daud tidak berkata, ayo rame-rame, ayo bersama-sama kita menghadapi Goliat. Tetapi dia rendah hati di hadapan Tuhan. Daud katakan, aku akan bersama Tuhan, aku akan mengandalkan Tuhan. Tuhan yang berperang bersama dengan aku untuk menaklukkan persoalan dan masalah itu. Ketika Daud pun tampil menjadi pemenang, dia tetap rendah hati kepada setiap umat Tuhan, kepada orang-orang Israel, dia tetap rendah hati. Tidak ada yang patut dia rasa untuk disombongkan dalam hidupnya. Tidak ada yang patut untuk dia tampil menjadi seorang yang congkak. Karena dia tahu Allah yang telah menolong dia. Dan Allah yang sama akan tetap menolong dia. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun kita berada, pastikan untuk tetap percaya Tuhan adalah penolong hidupku. Milikilah sikap seperti yang dimiliki oleh Daud. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Allah pasti menyertai dia. Dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dimanapun dia pergi, baik di rumah, di padang penggembalaan, di medan perang, dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ingat yang keempat, Daud tetap menjadi seorang anak Tuhan yang rendah hati. Maka pastikan saudara yang kekasih, untuk mempercayai Tuhan yang sanggup menolong hidup kita setiap waktu. Pastikan untuk menyerahkan hidup kita hanya bagi Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Pastikan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita sangat terbatas, maka pastikanlah untuk hidup mengandalkan Tuhan. Dan ingat yang terakhir, pastikan untuk selalu hidup rendah hati, baik di hadapan Tuhan,
dan di hadapan sesama. Kiranya Roh Kudus meremakan nasihat firman Tuhan yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, dan yang kita sudah renungkan bersama-sama, baik dalam pikiran, dalam hati, dan dalam roh kita. Saya mengajak saudara untuk menaikkan doa syafaat kita. Kesempatan ini saudara yang kekasih, apapun masalahmu dan persoalanmu, buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan sang penolong Daud, Tuhan yang sama akan menolong kita dari situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara merasa tidak ada jalan keluar, kesulitan itu semakin besar, semakin banyak. Tetapi belajarlah seperti Daud, dia percaya bahwa Allah penolong dalam hidupnya. Mari kita tundukkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Kita katakan pujian kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau Daud ditolong, katakan dengan iman, saya juga. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Kuasa Allah. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga. Bapa Surgawi, bersama setiap anak-anak Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu lagi dalam kesempatan ini. Engkau melihat kami semua sebagai umat pilihan Tuhan. Engkau tahu kami sementara menghadapi masalah dan persoalan. Engkau pun melihat kami sementara membutuhkan pertolongan-Mu. Tetapi Engkau telah mengajar kami malam hari ini, supaya kami belajar seperti hamba-Mu Daud. Ia adalah seorang yang mempercayai Tuhan, yang selalu menyertai dia. Dia adalah seorang anak Tuhan yang menyerahkan hidupnya seutuhnya dimanapun dia pergi dan berada. Engkau mengajari kami lewat firman-Mu supaya kami hidup seperti Daud, mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup ini, dan supaya kami tetap belajar rendah hati untuk tetap berkata, Engkaulah pertolongan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, bersama setiap mereka yang membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa, mohon belas kasih-Mu atas kami ya Tuhan. Siapapun di antara kami yang membutuhkan campur tangan Tuhan untuk kesembuhan ketika kami sakit,
Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kesehatan kekuatan kami. Ketika kami bergumul di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha yang Engkau percayakan. Tuhan, kami pun percaya Engkau adalah Allah yang selalu membela kami. Bahkan dalam banyak persoalan, masalah yang terlalu sukar bagi kami, Engkau mengajarkan kami dalam kesempatan ini bahwa Engkau adalah pertolongan yang sungguh dalam hidup kami. Sehingga tidak ada masalah, tidak ada persoalan di dalam Tuhan yang tidak ada jalan keluarnya. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab tidak ada yang patut untuk kami sombongkan. Tidak ada yang patut membuat kami tampil congkak dalam kehidupan ini. Karena Engkau satu-satunya pertolongan dalam kehidupan kami. Kami bergumul hari demi hari dalam persoalan kehidupan ini. Kami mohon Tuhan supaya Engkau tetap membela hidup kami, menyertai hidup kami, menopang kami Tuhan, memberikan jalan keluar terbaik bagi kami dalam setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Ada banyak hal yang kami tidak dapat ungkapkan kepada saudara-saudara kami yang lain, tetapi kepadamu kami mau menyerahkannya ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk datang dalam hadirat-Mu dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah pertolongan bagi kami. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kekuatan kesehatan dari setiap anak-anak Tuhan. Bahkan mereka yang sementara ada di luar kota ini ya Tuhan. Jaga lindungi mereka. Jauhkan dari rancangan jahat manusia dan dari rancangan kuasa kegelapan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka. Engkau yang mempercayakan kami kepada profesi yang berbeda-beda. Berkatilah ya Tuhan. Baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, di instansi manapun mereka, karyawan yang bekerja, para medis, bahkan hal yang lain, usaha-usaha di tengah-tengah keluarga, anak-anak Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Ajarkan supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami lakukan dengan cara yang terbaik. Bahkan kami tetap ingat untuk mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini, baik kesempatan ini esok lusa dan selanjutnya, hamba-Mu berdoa Tuhan Engkau jawaban dalam hidup mereka. Engkau penolong dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Engkau menolong mereka ketika mereka menghadapi masalah dan persoalan. Karena kami tahu Allah kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan yang kami tidak dapat berbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur situasi di negeri kami menjadi lebih baik hari-hari ini. Itu sebabnya kami berdoa buat para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat, Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para pejabat di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun, Tuhan jaga lindungi mereka, beri kekuatan, bahkan beri mereka hikmat untuk melakukan apa yang terbaik untuk masyarakat kami di negeri ini. Terima kasih Tuhan, menolong aparat kepolisian, tentara dan juga para medis, bahkan para guru yang mengajar, supaya kami semua dapat melakukan tanggung jawab kami dengan kesungguhan hati. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat kerukunan umat beragama di negeri kami. Tuhan, kami hidup bersama dengan setiap orang yang berlainan keyakinan. Tapi kami percaya kami adalah anak bangsa ini. Kami akan saling menghargai, kami akan saling menghormati, kami akan saling membangun. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, jamah setiap hati kami. Bahkan mereka yang merencanakan kejahatan untuk sesamanya di sekitarnya, Tuhan jamah hati mereka supaya mereka tidak melakukan apa yang tidak patut itu. Terpujilah nama Tuhan.
Terpujilah Engkau Allah sang sumber segala kasih karunia, Allah yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan setiap gereja dan rumah ibadah di negeri kami ini, supaya mewartakan kebaikan, kabar baik, mewartakan hidup bersama dalam damai di negeri kami tercinta ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Engkau adalah jawaban yang menolong hidup kami dari hari ke hari. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala kasih karunia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita menaikkan pujian kita di penghujung kebersamaan kita dalam kesempatan ini. Haleluya. Tak ragu kan Kau Tuhan yang setia memimpin hidupku. Tak ragu kan kasih-Mu, sebab Kau Allah yang setia. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, lebih dari yang kupikirkan. Kau membuatku diberkati sepanjang jalan hidupku. Kau sungguh baik, sungguh ajaib, tangan kuasa-Mu, oh Bapa yang baik. Tiada yang terjadi tanpa Kau peduli, sebab Kau Bapa-Ku yang sungguh ajaib. Kau sungguh baik, sungguh ajaib, tangan kuasa-Mu, oh Bapa yang baik. Tiada yang terjadi tanpa Kau peduli, sebab Kau Bapa-Ku yang sungguh ajaib. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan
Tetaplah hidup setia bagi Tuhan. Percayalah, Allah adalah penolong dalam hidup kita. Dia tidak akan tinggalkan kita, Dia tidak akan biarkan kita, tetapi Dia akan selalu menyertai kita untuk tampil menjadi pemenang dalam setiap persoalan, kesulitan dan masalah kita. Jangan tinggalkan Tuhan, tetapi tetaplah rendah hati bagi Tuhan. Dari gedung Philadelphia, kami tetap berdoa, Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih dimanapun berada. Sampai ketemu di lain waktu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.